kebijakan. 1. Seorang analis kebijakan di Kementerian Keuangan diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif pajak bagi UMKM yang diterapkan pada tahun 2023. Metode evaluasi kebijakan yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus ini adalah A. Analisis biaya manfaat. B. Evaluasi sumatif. C. Analisis SWOT. D. Evaluasi formatif. E. Analisis dampak regulasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis biaya manfaat adalah metode yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif pajak. Metode ini memungkinkan analis kebijakan untuk membandingkan biaya implementasi kebijakan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi UMKM dan perekonomian secara keseluruhan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses perumusan kebijakan publik, tahap yang melibatkan identifikasi dan definisi masalah, pengumpulan data relevan, serta analisis alternatif solusi disebut A. Implementasi kebijakan. B. Evaluasi kebijakan. C. Formulasi kebijakan. D. Adopsi kebijakan. E. Agenda setting. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tahap formulasi kebijakan melibatkan identifikasi dan definisi masalah, pengumpulan data relevan, serta analisis alternatif solusi. Ini merupakan tahap kritis di mana analis kebijakan berperan besar dalam menyusun opsi-opsi kebijakan yang akan dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis kebijakan di Bappenas menggunakan pendekatan rasional komprehensif dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Kelemahan utama dari pendekatan ini adalah A. Terlalu bergantung pada data kualitatif. B. Kurang mempertimbangkan aspek politik. C. Terlalu berfokus pada solusi jangka pendek. D. Mengabaikan input dari stakeholder. E. Membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan rasional komprehensif memang komprehensif dan sistematis, namun kelemahannya adalah membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk menganalisis semua alternatif dan konsekuensinya secara menyeluruh. Ini dapat menjadi tidak praktis dalam situasi di mana keputusan harus diambil dengan cepat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam analisis kebijakan ex ante terhadap rencana pembangunan jalan tol antar provinsi, seorang analis kebijakan di Kementerian PUPR menggunakan metode forecasting. Teknik forecasting yang paling tepat untuk memprediksi volume lalu lintas di masa depan adalah A. Delphi Technique. B. Trend Extrapolation. B. Scenario Rating. D. Cross Impact Analysis. E. Morphological Analysis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa trend extrapolation adalah teknik forecasting yang paling tepat untuk memprediksi volume lalu lintas di masa depan. Metode ini menggunakan data historis lalu lintas untuk memproyeksikan tren ke masa depan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi dan ekonomi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Analis kebijakan di Kementerian Sosial menggunakan indikator kinerja untuk mengevaluasi program pengentasan kemiskinan. Karakteristik indikator kinerja yang baik menurut prinsip SMART adalah, kecuali A. Spesifik. B. Measurable. C. Achievable. D. Relevan. E. Transformatif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip SMART untuk indikator kinerja yang baik adalah spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Transformatif bukan bagian dari akronim SMART. Indikator yang baik harus jelas, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dengan tujuan program, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menganalisis kebijakan penanganan pandemi COVID-19,
seorang analis kebijakan di Kementerian Kesehatan menggunakan pendekatan mixed methods. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah A. Lebih murah dan cepat dibandingkan metode lain. B. Menghilangkan bias penelitian sepenuhnya. C. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. D. Selalu menghasilkan data yang dapat digeneralisasi. E. Meniadakan kebutuhan akan analisis statistik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan mixed methods menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah kebijakan. Ini memungkinkan analis untuk memperoleh data statistik sekaligus wawasan mendalam tentang konteks dan pengalaman stakeholder. Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan analisis stakeholder dalam perumusan kebijakan pengelolaan hutan. Tahap pertama dalam analisis stakeholder adalah A. Memetakan hubungan antar stakeholder. B. Mengidentifikasi stakeholder kunci. C. Menilai tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. D. Mengembangkan strategi pelibatan stakeholder. E. Menganalisis konflik antar stakeholder. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tahap pertama dalam analisis stakeholder adalah mengidentifikasi stakeholder kunci yang terkait dengan kebijakan. Ini mencakup identifikasi semua pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, termasuk kelompok masyarakat, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengevaluasi kebijakan perlindungan anak, seorang analis kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan kesenjangan antara implementasi dan tujuan kebijakan. Pendekatan evaluasi yang paling tepat untuk menganalisis penyebab kesenjangan ini adalah A. Goal-free evaluation. B. Summative evaluation. C. Cost effectiveness analysis. D. Implementation evaluation. E. Impact evaluation. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa implementation evaluation atau evaluasi implementasi adalah pendekatan yang paling tepat untuk menganalisis penyebab kesenjangan antara implementasi dan tujuan kebijakan. Pendekatan ini fokus pada proses pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi hambatan, dan menilai apakah kebijakan diimplementasikan sesuai dengan rencana. Kita masuk soal berikutnya. 9. Analis kebijakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menggunakan teknik Regulatory Impact Analysis atau RIA dalam merumuskan kebijakan pengawasan produk pangan. Langkah kunci dalam RIA yang memungkinkan pembandingan berbagai alternatif kebijakan adalah A. Identifikasi masalah. B. Konsultasi stakeholder. C. Analisis biaya manfaat. D. Perumusan tujuan kebijakan. E. Monitoring dan evaluasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis biaya manfaat adalah langkah kunci dalam RIA yang memungkinkan pembandingan berbagai alternatif kebijakan. Teknik ini membantu analis kebijakan untuk menilai dan membandingkan potensi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap opsi kebijakan secara kuantitatif. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam menganalisis kebijakan pembangunan ekonomi daerah, seorang analis kebijakan di Kementerian Dalam Negeri menggunakan teknik Policy Network Analysis. Konsep utama dalam analisis ini yang menggambarkan kekuatan hubungan antara aktor kebijakan adalah A. Centrality. B. Density. C. Multiplexity. D. Reciprocity. E. Homophily. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa multiplexity adalah konsep dalam policy network analysis yang menggambarkan kekuatan hubungan antara aktor kebijakan.
Konsep ini mengacu pada banyaknya jenis hubungan atau interaksi yang terjadi antara dua aktor dalam jaringan kebijakan, menunjukkan kompleksitas dan intensitas hubungan tersebut. Kita masuk soal berikutnya. Analis pengembangan